Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video pembelajaran hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Nah, seperti kita ketahui bahwa salah satu rukun Islam yakni melaksanakan sholat. Ya, sholat sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk kaum muslimin melaksanakannya sebagai tanda bahwa kita adalah orang Islam. Baik, anak-anakku, coba perhatikan terlebih dahulu ya. Ini gambar-gambar yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, setelah mengamati, ya silahkan berikan tanggapan oleh kalian. Baik, tujuan pembelajaran kita yakni siswa mampu menjelaskan pengertian sholat berjamaah, siswa dapat mengetahui hukum dan dalil sholat berjamaah, siswa mampu menguraikan syarat sah imam dan makmum, siswa dapat memperagakan sholat berjamaah dengan baik dan benar, siswa mampu menguraikan tujuan sholat berjamaah. Nah, pengertian sholat berjamaah. Ya, jamaah secara bahasa artinya kumpulan atau bersama-sama. Sedangkan pengertian sholat jamaah ya secara istilah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Dan salah satunya menjadi imam, sedangkan lainnya menjadi makmum. Jadi ketika berjamaah harus ada imam dan yang lainnya makmum. Imam cuma satu, makmum boleh banyak. Ya, jadi sholat berjamaah itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Ya, kalau sendirian namanya bukan sholat berjamaah, namanya munfarid. Maka karena sholat itu kan terbagi menjadi dua ya, sholat munfarid dan sholat jamaah. Munfarid itu sendiri, sedangkan jamaah adalah dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih. Nah, apa sih hukum dan dalil sholat jamaah? Nah, hukum sholat berjamaah adalah menurut jumhur ulama sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad itu sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukannya. Ya, jadi sholat yang lebih baik dilakukan secara bersama-sama. Nah, hadis ini ya sesuai dengan riwayat Muslim ya. Rasulullah bersabda, waqala sallallahu alaihi wasallam salatul jama'ati tafdulu ya salatil faddi bisab'in wa isyrina darajatan. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ya, ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah sangat dianjurkan. Ya, karena pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Ya, dengan 27 derajat. Ya, jadi hukum melaksanakan sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian, nah, adapun dalil berkaitan dengan sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ya, ini salah satu dalil
ya, kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ya, di situ menggunakan kata wa aqimus sholat. Ya, wa aqimus sholat dan dirikanlah sholat. Ya, menggunakan kata jamak. Ya, dirikan oleh kalian semua. Ya, sholat. Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Ingat ya, hafalkan ya anak-anakku. Al-Baqarah ayat 43. Nah, selanjutnya syarat sah sholat berjamaah. Sah tidaknya sholat berjamaah itu yang pertama adanya imam. Jadi kalau berjamaah ya harus ada imam. Kalau nggak ada imam, sholatnya gimana? Ya tidak sah. Nah, jadi harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Jadi seorang makmum harus mengikuti segala gerakan yang dilakukan oleh imam. Ketika imam berdiri, makmum juga harus berdiri. Imam ruku, makmum juga harus ruku. Imam iktidal, ya makmum juga harus iktidal. Imam sujud, sama harus ikut sujud. Dan makmum harus mengikuti gerakan imam, jangan mendahului gerakan imam ya. Jadi mengikuti imam dulu, baru makmum ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Ya, jadi sholat itu dalam satu majelis, dalam satu tempat, dalam satu masjid. Ya, biasa kita melaksanakannya di masjid, di musola. Ya, jadi harus dalam satu tempat itu. Kemudian sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Ya tadi, jadi gerakan seorang makmum harus mengikuti gerakan yang dilakukan oleh imam. Jangan sampai makmum tidak mengikuti gerakannya imam. Ya, jadi ibarat seorang supir, ya, imam itu supirnya. Ya, makmum itu penumpang, ngikutin aja. Ya, jangan sampai mendahului, jangan sampai tidak mengikuti yang dilakukan oleh imam. Ya, sampai sini tahu ya, anak-anakku, syarat sah sholat berjamaah. Kemudian syarat imam dan makmum. Nah, yang pertama syarat menjadi imam. Ya, jika kamu melaksanakan sholat berjamaah, paling sedikit harus ada 2 orang atau lebih. Ya, tadi 2 orang atau lebih. Nggak bisa kurang dari 2 orang. 1 orang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Imam cukup 1. Yang dimaksud imam dalam sholat adalah seseorang yang diangkat untuk memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Kalau dalam sholat malam itu biasanya dijaharkan ya ketika membaca surat, baik Al-Fatihah ataupun surat yang lainnya. Itu dilakukan oleh imam. Ya, jadi makmum mengikuti gerakannya imam. Syarat-syarat sah imam meliputi yang pertama harus Islam. Ya, tentu saja karena sholat itu merupakan amalan orang Islam, maka ketika sholat imam itu juga harus beragama Islam. Yang kedua berakal. Berakal itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sama dengan mumayyiz. Mumayyiz juga sama ya. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang keempat, ya, syarat sah menjadi imam laki-laki jika makmumnya laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau ada makmum laki-laki, ya imamnya harus laki-laki. Begitupun ketika ada makmum perempuan, ya kecuali makmum dan imamnya perempuan, boleh perempuan. Tapi kalau ada laki-laki dan perempuan, ya yang jadi imam harus laki-lakinya, nggak boleh perempuan jadi imam. Ya 2 orang misalnya ada laki-laki dan perempuan, yang jadi imam siapa? Ya harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Ya, yang kelima yaitu suci dari hadas. Ya, jadi ketika akan melaksanakan sholat harus suci, ya, baik dari hadas ataupun najis. Ya, hadas
kecil ataupun hadas besar. Cara membersihkan hadas yaitu dengan berwudu, ya tayamum, ataupun dengan mandi besar kalau dia punya hadas besar. Yang berikutnya, syarat sah menjadi imam yaitu memiliki bacaan yang bagus. Ya, ketika seorang imam harus bagus bacaannya. Nah, bacaan apa? Bacaan ayat Al-Quran. Karena salah satu yang menjadi sah tidaknya sholat itu biasanya dengan Al-Fatihah, ya. Al-Fatihahnya harus bagus. Harus bagus. Tartil ketika membaca Al-Quran, dia harus tartil dengan tajwid-tajwidnya. Kemudian tidak sedang berposisi sebagai makmum. Imam ya harus imam, ya. Dia niatkan harus imam. Ketika hendak sholat dia harus membaca niat sebagai imam. Sholli fardul maghribi salah raqaatin imam lillahi ta'ala. Ya. Kemudian secara umum ketentuan untuk menjadi imam sholat meliputi, nah seorang imam harus ini nih ya, memenuhi ketentuan ini. Imam hendaklah orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Yang kedua, imam hendaklah orang yang lebih fasih bacaan Al-Quran dan banyak hafalannya. Ya, jadi imam harus fasih, harus jelas ketika melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian imam hendaklah orang yang lebih tua umurnya dan baik penampilannya. Ya, kalau dari segi umur harus yang lebih tua. Kemudian imam hendaklah berdiri di depan makmum. Imam hendaklah orang yang berakhlak mulia. Imam hendaklah berniat menjadi imam tadi. Ya, itu gambaran secara umum ya untuk menjadi imam sholat. Kemudian syarat menjadi makmum. Makmum dalam sholat berjamaah adalah orang yang dipimpin oleh seorang imam dan menjadi pengikut di dalam sholat atau orang yang ikut bersembahyang di belakang imam. Jadi ya makmum harus mengikuti segala gerakan-gerakan yang dilakukan oleh imam. Ya, tadi diibaratkan seperti penumpang. Ya, harus mengikuti apa yang dilakukan oleh supir. Supir belok kanan, ya makmum harus belok kanan juga. Ya. Kalau dalam sholat imam sujud, makmum juga harus mengikuti sujud. Ya, imamnya duduk tasyahud awal, makmum harus mengikuti tasyahud awal juga. Nah, syarat sahnya makmum meliputi berniat menjadi makmum, Islam, berakal, mumayyiz, ya. Satu mazhab dengan imam yang sama, meyakini imam tidak sedang mengkodok sholat, ya. Kemudian tidak lebih maju posisinya dari imam. Jadi posisi makmum itu harus lebih di belakang, ya, di belakang imam. Imam paling depan, makmum paling di belakang imam. Ya, kalau ada makmum perempuan harus di belakangnya lagi. Dapat mendengar dan melihat bacaan dan gerakan imam, ya. Ketika seorang makmum dia harus mendengar, ya, ataupun melihat gerakan dari imam. Kemudian mengikuti gerakan imam dari awal hingga akhir sholat. Jadi dia harus selalu mengikuti, ya, mengikuti gerakan imam. Kemudian tujuan sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah selain sebagai simbol keutuhan umat Islam, juga menghilangkan sekat perbedaan dan menjadi pemersatu serta memperkuat ikatan persaudaraan muslim. Jadi ketika kita berkumpul bersama-sama, ya, di dalam masjid atau musola, ya, kita menjadi simbol keutuhan umat Islam bahwa umat Islam itu bersatu, ya, bersatu dalam hal kebaikan, ya. Jadi menghilangkan sekat perbedaan. Apapun kita, siapapun kita,
ketika kita di masjid, ya semuanya kita harus menghadap Allah dengan penuh kekhusyuan. Nah, jadi tidak ada perbedaan ketika melaksanakan sholat. Ya, kemudian pemersatu ya memperkuat ikatan saudaraan. Ya, jadi ketika kita bertemu dengan saudara, ya kita mengucapkan salam, ya kita semuanya berkumpul dalam satu tempat. Ya, itu menguatkan tali silaturahmi juga. Nah, kesimpulan pada video pembelajaran ini anak-anakku, ya, yang pertama, sholat berjamaah merupakan pelaksanaan sholat yang melibatkan 2 orang atau lebih, ya, sebagai satu kesatuan yang di dalamnya ada peran sebagai imam dan makmum. Kemudian imam dan makmum dituntut memiliki syarat-syarat yang menjadikan sholat berjamaah menjadi sah hukumnya. Ya, yang ketiga, syarat-syarat sah imam meliputi Islam, ya, kemudian berakal, mumayyiz laki-laki jika makmumnya laki-laki dan perempuan, suci dari hadas, memiliki bacaan yang bagus, tidak sedang berposisi sebagai makmum. Yang keempat, syarat-syarat sahnya imam meliputi berniat menjadi makmum, Islam, berakal, mumayyiz, satu mazhab dengan imam, ya, yang sama, meyakini imam tidak sedang mengqadha sholat, tidak lebih maju posisinya dari imam, ya, dapat mendengar dan melihat bacaan dan gerakan imam, mengikuti gerakan imam dari awal hingga akhir sholat. Posisi makmum dengan imam berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan jumlah makmum yang mengikuti sholat berjamaah tadi, ya. Posisi makmum harus di belakang imam. Ya, kalau ada makmum perempuan, dia di belakang makmum yang laki-laki. Jadi ini pembahasan video kali ini. Ya, harap anak-anakku semuanya perhatikan, belajar di rumah, ya, selalu jaga kesehatan, semangat terus belajarnya, menjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan, ya. Semoga semuanya dapat belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Sekian dari Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.